Halo, ketemu lagi sama aku di Pilih Kartu season kedua di El Hermit Tarot. Dan sebelum memulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan tema hari ini adalah yang bucin biasanya suka nih kabar jodoh. Oke, kabar jodohmu termasuk kabar mertua dan anakmu ya. Mungkin juga buat yang udah menikah bisa, yang belum ya kita fun-funan aja dulu, siapa tahu ketemu beneran kan. Dan seperti biasa ada pile 1, pile 2, pile 3, kalian bebas pilih mana aja yang menarik energi kalian. Kalau udah, aku akan singkirkan pile 2 dan pile 3. Dan ingat, ini adalah general reading alias reading umum dan belum tentu cocok untuk kalian semua. Jadi kalau misalnya nggak resonate, aku minta maaf. Dan mungkin video selanjutnya nanti akan resonate atau nomor lain atau pile lain, misalnya kayak pile 2 atau pile 3. Oke, tanpa lama-lama lagi, ayo kita cek dari energinya dulu ya si dia ini. Dari energinya ada the High Priestess, yang artinya energinya memang lagi sedang kurang baik sih. Ini energi si dia ya, bisa juga energi kamu yang lagi kurang baik dan masih harus banyak healing. Dan ada baiknya memang kamu perlu bantuan profesional sih, supaya perjalanan kamu akan semakin lancar untuk ketemu si dia dan keluarganya juga pastinya. Dan the Chariot di sini mencerminkan proses kamu. Sebenarnya proses kamu tuh sudah cukup berjalan dengan baik ya, akan tetapi memang kamu harus lebih bijak lagi untuk bersikap. Lebih bijak lagi untuk bersikap dalam memahami setiap peristiwa yang terjadi. Bagaimanakah energi si dia? Oke. Dia pun juga kayaknya sedang healing. Ada Sword, Make the Change, dan Feather. Think first before you judge. Dia sedang healing dan mau tidak mau kamu harus menunggu dengan sabar sebelum bertemu dengan dia, sebelum judge dia itu gak sayang kamu atau ya dia gak pernah berubah. Dia sebenarnya mencoba untuk mengubah diri dia kok menjadi lebih baik, tapi memang butuh proses yang panjang. Mungkin prosesnya lebih panjang dari kamu, makanya untuk pile 1 kemungkinan sama-sama sedang healing. Tuh ada shape shifter kan, ada skill at navigating. Oh, kenapa ini kartunya gerak sendiri? Still at navigating through different level of consciousness, ability to see the potential in everything. Shadow attribute-nya projecting any image that serves your personal agenda in the moment. Oke, seperti yang aku bilang, shape shifter ini memang dia sedang mencoba melakukan perubahan sih, perubahan bertahap supaya dia bisa sinkronisasi dan ya bertemu kamu sih. Dan ada Avenger, light attribute, desire to balance the scale of justice, light loudness of on behalf of society or oneself. Shadow attribute-nya resorting to violence in the name of a cause. Oke. Kalau Avenger di sini, yang dia melakukan perubahan, dia juga mencoba untuk menyeimbangkan dan
Kalau dibilang menuntut keadilan enggak sih, lebih ke mencoba menyeimbangkan, mengikhlaskan juga untuk dirinya sendiri dan di lingkungan sosialnya sih. Memang kekurangannya adalah dia masih berusaha menjadi korban, padahal sebenarnya dia juga yang harus memperbaiki supaya dia tidak menjadi korban. Jadi untuk kabar jodoh kamu sama-sama perlu healing sih sebenarnya. Udah itu aja, kamu perlu healing, dia juga lagi healing. Nanti setelah healingnya selesai baru ketemu. Oke, kira-kira itu dulu untuk file nomor 1. Sekarang kita lanjut ya ke file nomor 2. Yo, file nomor 2 ini bacaan kalian ya. Bagaimana kabar si dia? Kita cek dulu energi kamu di Knight of Swords, 7 sword ya, sama Strength. Oke, dari Knight of Swords di sini aku lihatnya kamu sebenarnya udah siap untuk ya bertemu dengan dia. Dianya itu kan hanya kalian yang tahu kan. Tapi di sini juga ada keraguan kalian sih, di 7 pedang ini ada keraguan kalian yang bisa dibilang menghambat energi si dia untuk terdeteksi oleh kamu, begitu juga sebaliknya. Padahal kalau dipikir-pikir dan dilihat di Strength ini, kamu dan dia juga sebenarnya energinya udah balance sih, cuman memang antara di kamu atau di dia itu ada sebuah hal atau kekuatan yang bisa banget nih untuk menghalangi energi kalian berdua. Bisa jadi keraguan, kekanakan, egois dan lain-lain. Itu bisa loh menghambat ketemu calon jodoh. Kalau yang satu healing, yang ini sebenarnya udah mulai sembuh. Tapi entah apa yang bikin ke-trigger, kesenggol. Entah apa yang bikin ke-trigger, jadinya kalian kayak gitu. Tuh, the throne. Your potential is endless. Dragons, slay them all. Slide them all. Ya, di sini aku melihatnya kamu harus menggunakan potensi kamu dengan baik dan kendalikan emosi kamu supaya makin dekat dengan dia. Kalau kabarnya dia sendiri sih, di sini dia juga sedang menyelesaikan masalah dia sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan dia juga sedang mengembangkan kemampuan baru. Entah apa, aku nggak tahu, tapi yang jelas dia mencoba mengembangkan kemampuan baru yang dia punya. Lalu kemampuan itu dia akan gunakan untuk menghampiri kamu. Asalkan kamu itu tetap yakin dan tidak ragu kalau memang dia akan datang sesuai dengan rencana Tuhan dan semesta. Oke, ada Beggar. Ada Beggar di sini. Confront empowerment at the level of physical survival. Awaken the spiritual authority of humility, compassion and self-esteem. Shadow attribute. Dependence on others to the exclusion of effort. Oke. Beggar. Karena kartunya masih baru juga ya, mohon maaf juga sih kalau misalnya ada salah-salah kata. Beggar di sini homeless person atau indigent. No need to be starving for food to be considered a beggar. Many beg for attention, love, authority, and material objects. Represent a symbolic test that compels you to confront self-empowerment. Shadow beggar manifests as chronic dependence, lack of belief in your own abilities. Look for a lifelong pattern of learning about the nature of generosity, compassion, and self-esteem.
Oke, aku sepertinya mengerti sampai di sini untuk Bigger. Dia, iya, yang aku bilang, dia itu sedang mengembangkan kemampuan barunya, mungkin juga di spiritual ya. Tapi dia akan datang ke kamu ketika dia mulai merasa tersesat. Bisa dibilang kayak gitu. Kenapa dia mulai merasa tersesat? Karena begitu banyak informasi yang masuk ke dalam dirinya. Karena belajar spiritual itu nggak gampang loh. Spiritual dan supernatural itu benar-benar dua hal yang berbeda. Spiritual adalah bagaimana cara kita untuk belajar menerima diri kita sepenuhnya, nggak ngurusin urusan orang lain, not concern for you, ya terserah gitu loh. Maksudnya kalau itu bukan konsen kamu nggak akan ngurusin. Apalagi kamu masih benar-benar tahap belajar, dan ya dia juga sedang mencari mentor yang benar-benar tepat sih untuk itu. Mentor yang benar-benar tepat yang bisa membimbing dia secara spiritual, baik lahir ataupun batin. Ada saboteur, might attribute, highlight your fear of self-empowerment and the chance it will bring to your life. Shadow attribute-nya induce self-destructive behavior or the desire to undermine others. Saboteur di sini dalam perjalanan dia ketemu kamu memang banyak sih tantangannya, banyak gangguannya juga. Ada bukan apa ya, gangguannya tuh lebih ke mental sih. Ada rasa takut juga dia, ada rasa takut tentang isu, jadi membuat energinya makin turun, dan dia memang sedang menyelesaikan itu. Intinya sih dia mencoba melawan dari sosok yang menyabotase dirinya. Sosoknya itu bisa berupa pikiran, lingkungan, atau dia sedang mencoba melawan sesuatu sih. Jadi kabar jodoh kamu, dia masih dalam perjalanan bertemu kamu. Selama kamu yakin, maka dia akan menemukan kamu dengan radarnya. Udah kayak lagunya Maudy Ayunda, Perahu Kertas. Dengan radarku, ku menemukanmu, ku bahagia, kau telah terlahir di dunia, dan kau ada di antara miliaran manusia. Oke, sekarang kita lanjut ya ke file 3. Untuk file 2 kamu harus yakin, mungkin bukan yakin lagi, hakul yakin untuk energi kalian dan benang merah kalian akan bertemu sesuai aturan semesta. Yuk lanjut yuk ke file 3. Hai file 3, pemilih file 3, ini adalah bacaan kalian. Yuk kita cek dulu energi kamu di Page of Swords. Yang file 1 healing, yang file 2 harus hakul yakin, dan file 3 sebenarnya udah yakin nih. Kemungkinan jodoh kamu salah satunya adalah orang yang sebenarnya sedang dekat dengan kamu. Di sini ada the lovers, ada orang yang suka sama kamu, dia juga dekat kamu di Page of Swords, dan dia sebenarnya sudah menghujani banyak perhatian ke kamu sih. Energi kamu sebenarnya udah benar-benar energi yang siap lahir batin, energi cinta juga. Lalu gimana dengan kabar dia sekarang? Wish justice, senggol dah. Justice is coming, storm, every hurricane comes to an end. Oke. Untuk keadilan kamu dan dia akan segera datang ya. Bisa jadi ini ya, kalian udah ketemu ya. Sebenarnya jodoh kalian itu adalah orang dekat kalian, nggak jauh-jauh.
Cuman ya, si dia ini sedang dipenuhi pikirannya sendiri. Bisa dia atau kamu yang sedang dipenuhi pikirannya kamu sendiri. Prasangka-prasangka yang menurut kamu nggak adil, padahal sebenarnya keadilan sudah datang. Kalian nggak akan tahu, dulu kalian berantem sama orang, ternyata itu adalah jodoh kalian. Bisa jadi teman SMP, teman SD, atau mungkin dulu pernah jadi musuh kalian, entah di dunia maya atau dunia kantor, dunia nyata atau real life lah pokoknya. Nah kan, ada scribe preserving knowledge and information. Shadow attribute-nya altering facts or plagiarizing others work. Mari kita lihat scribe, bacanya scribe atau script sih, scribe mungkin ya. Scribe copies copies secretary akuntan. Bukan berarti jodoh kamu adalah seorang akuntan ya, tapi dia itu bisa banget untuk mengcopy, menyalin menyalin ya energi atau gimana ini jelasinnya. AYT bingung, aku tuh bingung untuk si scribe ini. Dia tuh seperti bisa menyalin pikirannya sendiri gitu yang akan dia wujudkan, dan pada akhirnya juga dia akan mewujudkan pikirannya itu. Tapi gak sepenuhnya itu adalah ide atau pemikiran dia. Bisa jadi dia berpikir seperti itu karena pengaruh orang lain juga sih. Oleh karena itulah dia lebih sering overthinking, padahal sebenarnya kesempatan itu sudah datang. Lalu ada servant, delight in serving others with a free and loving heart. Shadow attribute-nya using the lack of money as an excuse not to move forward with life. Servant di sini adalah ya berhubungan dengan dia harus mencintai diri dia sendiri sih. Kalau dia bisa mencintai diri dia sendiri dulu, ke kamu akan lebih bucin lagi. Kira-kira kayak gitu. Dia mencoba menjadi servant untuk cintanya sendiri dulu. Bukan berarti dia selingkuh atau punya pacar ya, tapi lebih ke self love atau benar-benar mencintai diri sendiri. Baru dia mencintai orang lain dengan sepenuh hati. Pada intinya dan kesimpulannya adalah kabar dia sudah dekat dengan kalian, dekat dengan kamu, karena kamu sendiri juga sebenarnya udah siap lahir batin untuk ketemu sama dia, dan siap lahir batin dengan energi cinta kalian. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton dari PL1, PL2, PL3. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalau kalian mau konsultasi tarot, kalian bisa cek Instagram di atas atau di bio atau caption di bawah ya, di video bawah kasih buka juga sih. Oke, aku rasa itu dulu. Bye bye.